Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Ayat 6 ya. Kita mulai baca ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ke-6, ibu-ibu akan membaca ayat yang ke-7. Kita akan bergantian hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekarang kita belajar tentang rasa cukup. Saya akhirnya tidak bisa melihat. Tapi bisa nggak ya kita koordinasikan seperti ini ya? Baik. Sudah slide pertama ya? Baik. Rasa cukup. Next. Baik. Rasa cukup dalam teks aslinya itu dikatakan autarkaias. Kata ini kita temukan tadi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Kata itu hendak menunjukkan sikap hati yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, puas dengan apa yang dia punya sekarang. Next. Tanpa rasa cukup itu kita tidak dapat merdeka dalam Tuhan. Tanpa rasa cukup kita akan dikendalikan oleh nafsu duniawi dan ambisi pribadinya. Rasa tidak cukup merupakan irama yang dimiliki hampir semua orang, yang membuat mereka terikat dan mencintai dunia ini. Next. Dunia kita ini hari ini dibawa kepada semangat materialisme yang sangat kuat. Manusia menjadi manusia yang sangat konsumeristis dan bergaya hidup konsumtif. Bisa kita lihat itu iklan-iklan berbagai produk, mulai dari kosmetik, makanan, pakaian, sampai kendaraan, begitu memikat, sehingga mendorong atau membangkitkan minat banyak orang untuk memiliki apa saja yang disajikan oleh dunia ini. Next. Keadaan ini membuat banyak orang tidak dapat membedakan ini akhirnya antara apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan atau hasrat. Tidak semua barang yang diinginkan adalah kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Next. Oleh karena itu, dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maksud ayat ini adalah adanya hal yang penting yang membuat seorang dapat menjalani hidup. Bertalian dengan hal itu, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengucapkan doa Bapa kami. Apa itu? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita teruskan dulu. Rasa cukup memang relatif. Cukupnya seseorang berbeda dengan orang lain. Akan tetapi ini yang diharapkan Tuhan. Seorang dapat menguji apakah yang diingini itu memang benar-benar kebutuhan, atau ternyata berunsur keserakahan dan kesombongan. Nah, next. Mengapa keserakahan disebut dosa utama? Jadi dalam Alkitab keserakahan itu disebut dosa utama.
dosa-dosa, tetapi kalau digolongkan ini termasuk dosa utama. Dipersamakan dia dengan berhala, dipersamakan dengan perzinahan. Sebab keserakan ini ternyata di dalam Alkitab disamakan dengan berhala. Kolose 3:5 menyatakan, itu dalam bahasa Inggrisnya, ketamakan adalah berhala. Kata berhala di sini merupakan terjemahan bahasa Inggris idolatry. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani idolatria. Kata ini merupakan gabungan dua kata, idolo dan letaria. Kata idolo berarti berhala dan kata letaria berarti berbakti. Maka uang atau mammon pernah disandingkan dengan Tuhan. Jangan ada kamu punya dua tuan. Tuan yang dimaksud bukan ditunjuk kepada berhala, misalnya itu Dagon seperti yang disembah di Mesir dan yang lain. Tahukah Yesus mengajarkan kepada mereka apa? Mammon, uang. Kamu tidak boleh bertuankan dua tuan. Yang pertama mammon, yang kedua Tuhan. Dan jangan mulai digiring orang Kristen ini kepada materialisme ini. Zaman ini nyata-nyata membawa kita, sadar atau tidak sadar, terbawa. Lalu ada lagi hembusan-hembusan pengajaran dari sekitar kekristenan yang sering kita sebut itu dengan teologi kemakmuran. Selalu lagu menghembuskan itu, dan kita dinina-bobokkan pikiran otak kita, prinsip-prinsip kita mengiyakan memang itulah yang benar. Hari ini dengan keras Tuhan berkata, kamu tidak bisa berbakti, kamu tidak bisa bertuankan kepada Tuhan dua sekaligus, yaitu mammon dan sekaligus Tuhan. Kalau kamu bertuankan itu, kamu pasti, ini dipastikan, kamu pasti menyangkal yang satu untuk menuruti yang satu lagi. Mungkinkah itu terjadi? Tidak, kata Tuhan Yesus. Maka hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, dan saya ingin menjelaskan itu juga supaya kita tidak masuk ke dalam pikiran-pikiran yang ekstrim. Mengapa dikatakan tadi cukuplah kalau ada makanan, sudah cukuplah. Kira-kira mengapa ayat itu, kata-kata itu dimunculkan kepada jemaat itu oleh Timotius? Mengapa hari ini oleh Paulus kepada Timotius, maksud saya hari ini kita akan pelajari itu dengan baik. Tetapi sudah jelas semangatnya. Ada orang yang sudah mempertuhankan uang tanpa dia sadari. Tanpa uang dia merasa tidak punya arti. Kalau tidak ada uang, marah-marah kerjanya. Kalau ada uang, mau luar keping ini tersorang. Tapi kalau nggak ada, entah apalah, semua jadi masalah. Ya, dia adalah orang yang sudah diperhamba uang. Uanglah segala-galanya, bukan Tuhan. Tuhan sudah digeser dari tahtanya. Uang. Sekalipun dia masih menyebut Tuhan, tetapi nyatanya dalam pikirannya, hatinya, uanglah penentunya. Tidak sedikit orang seperti yang dialami oleh yang ditulis oleh Paulus ini. Ada orang yang menjual imannya, ada orang yang menjadi susah hidupnya demi uang. Itu tadi di dalam ayat 10. Karena dia berpikir uanglah pencipta kebahagiaan, kenyamanan, atau hal-hal yang positif seperti itu di dalam hidupnya. Maka Nats ini akhirnya berkata, celakalah orang yang memikirkan demikian. Next. Ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Perhatikan ibu-ibu. Ibu-ibu mengerti, masih antusias, masih semangat mencari uang, tetapi tidak memperhalakan uang. Ini lagi.
Bukankah kira-kira yang tadi seperti ingin menggiring kita? Kalau begitu, baiklah kita mungkin seperti penyembah-penyembah yang lain itu menjual semua dan tinggal di rumah saja. Habiskan yang ada di rumah. Kalau sudah ada cukup makan, cukuplah. Pengkhotbah ini memberikan kita arahan yang benar, memberikan kita pengertian yang benar. Apa semuanya itu yang kita lakukan itu? Kita masih menggunakan uang, kita masih beraktivitas dengan uang, tetapi tidak menyembahnya, tidak membuatnya menjadi Tuhan bagi kita. Dan kira-kira itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita mengerti. Tetapi tadi sudah dikatakan, rasa puas itu adalah satu kunci untuk masuk mengerti akan ini. Beberapa kali pun ibu dikhotbahkan tentang ini, tetapi terus rasa puasmu seperti di dalam kitab-kitab perjanjian lama dikatakan, dia tidak akan pernah terpenuhi, sama seperti air yang masuk ke tanah. Pemikiran mereka begitu, akan diisap terus, ditambahi pun diisap terus, tidak ada kepuasan di sana. Ibu-ibu sekarang memiliki uang 1 triliun, ibu-ibu kira sudah akan merasa puas? Ya karena kita belum punya uang 1 triliun, maka kita akan sekiranya saya punya uang 1 triliun sudah cukup lah. Karena belum. Entar kalau ke ibu-ibu sudah sampai kepada uang 1 triliun, ingatlah yang saya katakan ini. Di saat itu pun ibu terus akan kekurangan. Tarik terus. Berapa triliun yang mau saya katakan? Berapa lagi yang mau saya katakan? 10, 100 triliun. Pada saat ibu-ibu memiliki 100 triliun pun, ibu kira akan sudah puas? Tidak. Dan inilah yang sedang ditegur oleh Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, aku yang memeliharamu? Itu kan yang dikatakan tadi. Janganlah takut akan semuanya itu. Dan kamu tidak akan pernah dipuaskan oleh semuanya itu. Ada banyak orang yang memiliki harta. Apakah sungguh-sungguh mereka menikmati semuanya itu? Bisa dikatakan hanya 1/5 saja dari hartanya itu yang barangkali bisa dinikmati. Untuk selanjutnya dia meninggalkan itu. Kalau iya, baik ditinggalkan untuk anak-anaknya. Bagaimana kalau itu menjadi perdebatan dan pertentangan di antara anak-anaknya? Tidakkah sedikit orang yang demikian? Hari ini mulai para pengkhotbah ini, orang-orang yang menuliskan ini, ingin memberikan kepada hati kita memandang secara benar apa yang sedang kita perebutkan ini di dunia ini sekarang. Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Nanti di dalam ayat 14 dikatakan, masih kita akan lihat itu, tetapi kita akan cepat di sini karena bukan ini yang kita akan bahas. Dia katakan itu supaya apa? Supaya kamu akhirnya takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya akhirnya kamu mengerti Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Coba kita baca dengan cepat saja ya. Saya baca dengan cepat ini, ibu lihat di sini aja. Lahir, meninggal, menanam, mencabut yang ditanam, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, itu 2 kata yang selalu berganti-ganti ya. Lahir, meninggal, menanam, mencabut yang ditanam, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menari. Next. Membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk, menahan diri dari memeluk, mencari, membiarkan rugi, menyimpan dan membuang. Next, merobek, menjahit, berdiam diri, berbicara, mengasihi, membenci, perang dan damai. Perhatikan, apa yang sedang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Dia berbicara tentang segala sesuatunya, tidak ada yang bisa kamu tahan. Ada waktunya kamu membangun, ada waktunya dirobohkan itu. Ada lahir, akan ada waktunya kamu mati. Ada apapun
yang barangkali selalu positif yang kita inginkan. Suatu saat akan ada negatifnya itu. Ada artinya akan membuang, ada waktunya disobek dan seterusnya. Ayat 14 berkata kepada kita, semua itu Tuhan perbuat supaya kamu takut akan Tuhan. Hidupmu dan dirimu bukanlah penguasa, bukanlah yang bisa memprediksi dan merangkul segala sesuatunya. Ibu, kita semua punya kelemahan dan sangat-sangat rentan. Di mana ini yang sekarang yang lagi gempa? Cianjur ya. Sekarang semalam beritanya pertama-tama dikirain agak-agak sedikit kali ya. Jadi TV pun tidak begitu serius. Ada beberapa disorot sebelum muncul lah di WA grup saya kayaknya. Sebelum itu muncul kayaknya sudah mulai ada disorot, masih senyum-senyum. Kita kira barangkali agak-agak mirip lah dengan yang di Tarutung. Rupanya semalam 162 sudah meninggal. Ya, 162. Kita doakan ya. Itu saudara-saudara kita harus doakan. Kalau dua saya, Tuhan tolonglah. Ada saya tambahkan, karena penginjili itu saya, melalui ini mereka kenal Engkau. Bolehlah ya, tapi harus kita doakan. Walaupun mereka tidak satu dengan kita, mereka pun mengalami susah. Jadi didoakan. Bahkan kalau ada kemungkinan untuk menolong, ditolong ya. Oke, kita lewatkan. Tapi saya ingin menyetir ini. Coba bayangkan semalam atau 2 hari yang lalu, apa yang terjadi kira-kira dalam pikiran mereka. Kita sih nggak bisa meraba pasti, tapi jangan-jangan ada yang merasa nggak ada masalah dalam hidupku ini. Aku bisa berbuat segala sesuatu tanpa disadari. Tuk. Kalau kuotanya 5,6 saja ya, tapi dekat ya, memang dekat dia di darat dia. Jadi sangat merusak sekali. Kita tidak sedang ingin menggunakan itu, mentertawakan itu kan. Hanya ingin penyadaran supaya kamu takut akan Dia. Apapun jaminan, apapun keadaanmu, bagaimanapun kamu memprediksi sekarang ini, sangat aman sekali. Segala sesuatu, ini sudah lengkap, ini sudah lengkap, ini sudah lengkap. Kalau ada nanti ini terjadi, alternatif B saja. Sudah ada ini, sudah ada ini, sudah. Barangkali ada yang seperti itu, sampai sebegitunya. Ada ibu-ibu bisa prediksi, bisa ibu atur. Selesai. Tsunami beberapa waktu yang lalu, saya senang membuat itu karena kena sekali kepada semua. Saya pikir dia anak seorang anak kaya, orang tuanya sama adik sama kakaknya ada, tetapi tsunami habis semua. Setahu bagaimana orang tuanya itu investasinya hanya di Aceh. Jadi waktu itu saya ingat sekali itu keadaan ini, karena kami ikut melihat ke Helvetia sana. Di Aceh saja orang tuanya mungkin 6 perusahaannya. Sebelumnya biasa aja, kalau ke luar negeri biasa aja, melancong ya kan. Baru dari Paris, baru ini, biasa bagi mereka itu. Lalu teman-teman sebayanya barangkali, enak kali loh orangnya, terjaminlah masa depannya ya, semua lengkap ya, ada ini, ya betul lah, cocok juga lah kalau begitu. Tanggal 26 itu, habis semua. Nah setelah pemerintah mencek, nggak mungkin lagi ditempati itu. Jadi harus direlokasi, tidak bisa lagi ditempati. Semua tanah mereka itu tidak bisa lagi ditempati. Lalu bagaimana mengembalikan itu? Kemana mau dikembalikan? Dari mana diambil? Uang siapa? Akhirnya harus menginap di tempat penampungan yang disediakan dari luar negeri itu, yang di Helvetia itu dulu. Papa mamanya meninggal, 2 saudaranya meninggal, sebatang kara dia. Prihatin ya. Saya tidak mengatakan dia pendosa itu, maka enggak. Ini sedang mengatakan supaya kamu takut akan Tuhan. Siapapun di antara kita hari ini yang merasa bisa nyaman karena kamu punya, hari ini dikatakan Tuhan, jangan pernah mengandalkan itu. Kalau kita memiliki, syukurilah.
dan berilah hormatmu kepada si pemberi itu. Jangan pernah menjadi alat kesombongan bagimu. Ini harus saya katakan sebagai hamba Tuhan, karena cinta kita kepada orang-orang yang berada. Saya boleh kalian tanya, saya katakan dan saya ingatkan, jangan sombong karena itu aja. Nikmatilah, nanti akan adakah menikmati, nikmatilah. Tapi jangan pernah itu ibu andalkan. Sebab siapa yang kita andalkan? Amin. Oke, coba kita lanjut. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Lalu dijawab, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat 11 ya. Saya harap sudah itu. Bahwa Ia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12 dan ayat 13. Aku tahu bahwa untuk mereka yang mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Kita lewatkan aja dulu, nanti saya jelaskan dengan gambar, ada gambar saya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Kita baca bersama-sama. 3 ya. Allah berbuat demikian. Oke. Coba masuk kita ke gambar saya ini ya. Agak-agak ngeri nih. Ini pengkhotbah 2. Tunggu dulu Ibu ya. Ini pengkhotbah 2. Ibu-ibu pernah baca pengkhotbah? Sarap. Apa yang langsung tiba-tiba sering? Di sini apa? Kesia-siaan. Di sini apa? Menjaring angin. Ya, sama itu. Ada lagi kata-kata yang sering muncul di situ. Semua ada waktunya. Ada lagi? Fana. Iya, ada lagi? Ada satu kata kuncinya apa? Di bawah kolong langit ini, di bawah matahari, itu berganti-ganti dipakai. Jadi supaya lihat konteksnya, berarti di bawah kolong langit ini, di bawah matahari. Apa yang terjadi di bawah matahari? Bacalah kitab Pengkhotbah pasal 2. Maka kita akan menggigil karena itu. Kita akan dibawa cara berpikir yang barangkali stres kita membaca itu. Kalau saya gambarkan kira-kira begini. Next. Bisa nggak dengan saya? Coba ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, Ibu lah. Pengkhotbah pasal 2. Iya, satu-satu aja diklik ya, Bu. Ini di bawah matahari. Semua sia-sia. Hah? Semua sia-sia? Iya, Pengkhotbah mengatakan, mau kaya, mau semua kamu miliki sia-sia. Banyak menulis sia-sia, banyak hikmat sia-sia. Ibu-ibu dengar, semua akan sia-sia. Sia-sia. Bagus, saya buat gambar-gambarnya ini. Nah, next. Punya rumah, wah, mewah. Sia-sia. Kenapa sia-sia? Nanti diberitahu. Seperti menjaring angin saja itu. Tidak ada gunanya itu. Next. Ada mobil. Saya nggak tahu mobil apa ini. Saya ambil aja gambar-gambar di internet itu kan. Entah. Apa? Tank? Bukan. Enggak. Lamborghini itu. Yang seperti yang di rumah kami 2. Lamborghini. Masa lalu punya kripto yang banyak ya kan? Wah, lagi. Wah, ada 40 kilo barangkali Mas di rumah. Lalu
Uang tunai juga oke. Lalu apa? Deposito juga. Lalu ada orang, punya aku ini kata. Cuman begitu kejam kitab Pengkhotbah pasal 2. Kejam kali. Setelah dia katakan aku punya semua ini, hana sorong dia, semua bisa ku beli, semua. Lalu kitab Pengkhotbah ini berkata begini, next, inilah tujuan hidup. Kau mati doh katanya, matilah kau ya, habislah semua itu. Ngeri kali lah pengkhotbah ini, cara mengkhotbah. Semua sia-sia. Nanti ibu baca lagi kitab Pengkhotbah pasal 2, ibu-ibu akan sedikit stres membaca itu. Jadi apanya gunanya kami ini? Gak ada gunanya. Cari ini, udah buat ini. Mahasiswa belajar sungguh-sungguh, cari ini. Semua sia-sia di bawah. Itu dia. Memang sia-sia lah ibu-ibu. Mau berapapun ibu kumpul, habis semua. Ikolau. Loasa. Nyanyilah ibu-ibu di sana ya kan. Siapa lah yang duluan? Kalau siapa yang duluan saya lihat, kok kabarnya, jadi nggak usah dulu kulihat siapa yang duluan. Udah, datanglah ibu-ibu di sana. Inang siapa medok hata bilang ngomong. Ide kami ini yang baik sudah cukup lah itu, mau dibilang apa itulah itu kan. Lalu diberangkatkanlah ya. Nungalau Sadaina tu nadao. Itulah nyanyi di situ. Selesaikah? Memang benar selesai. Tidak ada yang bisa menahan itu. Tidak ada yang bisa berhak untuk terus ada di dunia ini. Maka Pengkhotbah pasal 2 isinya ini sia-sia. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya juga Paulus berkata, cukupkanlah dirimu, tidak kamu bawa kau itu, tidak akan kamu selama-lamanya itu. Selesai. Lalu itulah dalam pemikiran Pengkhotbah. Dia sedang membandingkan sekarang. Di sini, di bawah kolong langit ini, walaupun kamu masih bisa menikmati, tetapi ketika kamu membandingkan dengan kekekalan, tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya. Bahkan dikatakan Pengkhotbah itu, banyak harta juga bisa banyak menyusahkan hatinya. Mengapa terjadi seperti itu? Apakah dia pastikan tidak? Tetapi banyak orang yang punya harta susah hati. Ingat lagu dangdut? Kok lagu dangdut Pak? Iya, saya ingat kali itu. Saya tidak lagi suka lagu dangdut, tetapi waktu saya dengar itu berkesan. Jadi nadanya pun saya nggak ingat lagi. Jadi kira-kira waktu mereka di kampung beralas koran, sepiring berdua, ya kan? Kami pun maunya sepiring berdua dengan ibu, tapi supaya mesranya, bukan nggak ada piring kami. Sepiring berdua, ini karena miskinnya, jadi terpaksa sepiring berdua. Saya tahu bagaimana, merantaulah mereka ke kota. Berhasil, bapak ini pun sukses. Tapi karena suksesnya bapak ini menjadi amburadul keluarganya. Udah mulailah dilihat bapak ini cewek-cewek yang cantik kan. Udah ada uangnya. Dulu belum ada. Jadi ibu inilah yang paling cantik. Setelah ada uangnya, ada yang lebih cantik lagi, udah mulai. Jadi nyanyilah perempuan itu, lebih baiklah kita di kampung seperti dulu. Itulah makanya Pengkhotbah katakan, banyak uang pun bisa buat susah. Ada orang mengatakan begini, barangkali ini lana sodong doh hepengmu makan nih, kalian bilang itu barangkali betul juga lah, nggak ada yang bagi sama anak-anak kan. Tetapi benar juga, lebih baik lah nggak ada warisan supaya anak-anak ini jangan berantem. Ada, pernah saya dengar seperti itu. Karena apa? Ada warisannya, berantem anak-anaknya. Kita lihat yang tidak ada warisannya pas-pasan. Udahlah anak ya lama memang begitulah kita. Aman-aman anaknya. Jadi betul juga.
Apakah kita sekarang ini sedang anti harta? Bukan. Tapi itu udah warning, udah diberikan pengkhotbah bahwa itu semua tanpa diatur Tuhan, memang itu akan kejadian. Karena ibu-ibu sudah merasa bahwa harta inilah yang membuat anak-anakmu bahagia. Harta inilah yang membuatmu bahagia. Harta inilah jaminanmu. Bukankah sudah dikatakan tadi, artinya kamu sedang menggeser Tuhan. Kalau bangsa-bangsa lain menggeser Tuhan dengan menyembah apa? Menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah Dagon. Ibu tidak menggeser dengan menyembah Baal dan Dagon. Kalau ibu saya katakan tidak sedang menuduh karena saya khotbah untuk ibu-ibu. Orang seperti itu menggeser Tuhan. Dia rasa nyaman bersama dengan uangnya. Apa kata Tuhan? Itulah yang membuat engkau susah. Itu tadi kan dalam 1 Timotius pasal 6 itu yang dikatakan. Itulah yang membuat mereka itu apa? Susah hati. Pasti akan susah hati. Hari ini kita diingatkan. Marilah kita menikmati. Ternyata pengkhotbah pasal 2 ini diberikan lagi pengkhotbah pasal 3. Kira-kira isi pengkhotbah pasal 3 apa? Yang tadi kita baca itu. Next. Pengkhotbah pasal 3. Semua itu akan terjadi. Lihat. Ya. Akan mati juga. Tetapi ada di sini satu penjelasannya. Next. Nikmati jerih payah. Bolehkah kita menikmati itu? Makanya saya katakan tadi, jangan jadi ekstrem buta. Kalau begitu nggak adanya gunanya. Sudahlah, baiklah kita semua nggak usah bekerja keras, miskin-miskin pun jadilah orang begitu kok. Enggak. Bolehkah dinikmati? Dinikmati. Yang terindah di situ itu pemberian Allah supaya kamu bisa menikmati itu. Nikmati ya, nikmati. Bukan pertuhan. Sekali lagi. Kata-kata yang selalu ditentang untuk uang adalah apa? Mereka diperhamba oleh uang. Mereka mempertuhankan oleh Tuhan. Di sini dinikmati, berarti kekayaan itu hamba kita. Sekali lagi, bukan uangnya menjadi tuan kita. Yang membuat segala sesuatu itu yang menggerakkan kita. Tetapi kalau Tuhan memberikan, nikmatilah. Nikmati aja. Kebetulan besar, nikmati aja besar. Kecil, nikmatilah. Mana lebih nikmat? Alkitab hampir pasti menjawab sama. Kami ke Parapat dengan teman-teman anak muda. Lalu di tempat kami itu kan langsung hotel. Di pantai itu juga mereka itu di sana ada apanya kami lihat tempat tidurnya itu apa itu, ada lagi payung-payungnya kan. Mereka ada kami lihat minum-minum, mungkin jus lah ya. Kami di sebelah sana. Kami buatlah dulu, kami buat juga apa namanya itu, tenda pakai apa, daun-daunan. Ya kan? Kayak mana jusnya itu? Ya buatkan aja, dibeli mangga, sama apa, sama jeruk, lalu diperas. Tempatnya sama? Enggak lah, tempat aku itu kami potong gini. Enak juga. Saya suka itu. Bahagia itu sederhana. Kan kata-kata itu kan. Aku gak mau aku bilang bahwa dia lebih nikmat dari kami. Betul? Enggak. Kami senang-senang saja. Gak tahulah nikmat mereka. Mereka diam-diam aja kami lihat di situ. Bisa terlihat dari apa itu. Kalau kami ini happy aja. Kena air apa itu sih, udah senang kali. Mereka udah biasa. Jadi gak malah senang kali lagi begitu. Ibu-ibu, saya ingin menggambarkan itu. Benar. Ibu nikmat di rumah itu
Kalau ikan asin sekarang udah agak kayak mahal juga ya. Dulunya dia goreng gitu. Satu kampung tercium, siapa itu? Pakai jengkol pun enak dia. Di sana lengkap, enak juga, sama-sama enak. Jangan-jangan di sana nggak enak, nggak bisa lagi makan. Kenapa? Nggak gula dah bah katanya. Jadi akhirnya menyalang. Kalau katang nama saudara kita. Enggak, cara berpikir begitu kayaknya Alkitab katakan kepada kita. Jadi soal bahagia yang ibu nikmatinya itu, nikmati aja, nikmati. Ibu-ibu lah misalnya ya, ibu-ibu ada anak-anak sakit, demam waktu kecil, lalu ibu-ibu lain kemudian diundang, ada enak ini loh konser, kita ke Parapat jalan-jalan katanya. Iya, aku nggak bisa lah. Kenapa? Demam si kecil kami itu. Iya. Jadi tinggallah ibu. Iya. Lalu ibu jagalah. Terus udah mulai agak segar dia. Udah bisa makan. Nak, dari semalam nggak bisa makan. Tiba-tiba bisa dia makan 2 suap. Kayaknya lebih senang ibu itu daripada waktu di Parapat itu. Enggak, ini kan Alkitab kan katakan begitu kan. Jadi bahagia itu jangan ibu-ibu lihat, kalau ibu lihat ke atas, ngirini ngelukon orang. Enggak, orang itu pun barangkali mengapian juga. Enak kali lah orang ini, begitu-begitu saja tidur pun, mau nonton TV pun harus dekat-dekat karena TV-nya kecil. Kami semua di sini berantem juga. Ada jangan-jangan, saya tidak sedang mengatakan yang sana tidak bahagia. Dua-duanya bisa bahagia kok, amin. Nikmatilah. Kalau ibu kebetulan dikasih, nikmati aja. Nikmati dengan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi ini ingat ya, katanya, apa ini? Aku pun susah menggambarkannya, tapi ku jelaskan dulu lah. Nah, kita buat dulu, next. Ini ayat 9 sampai 10. Semua itu akan mati kita ini. Ayat 12 sampai 13, apa katanya? Next. Itulah menikmati. Nikmati aja. Boleh dinikmati, nikmati. Silakan dinikmati. Sebentar dulu. Ayat 11. Tapi ketahui. Kita tidak hanya di sini. Ada namanya kekekalan. Jadi tadi yang kita nikmati itu mau besar kali, banyak dikasih Tuhan, nikmati aja, enggak apa-apa. Yang kecil kali pun no problem. Itu hanya masalah sepele di dunia ini, itu kecil kali itu. Ini akan ada lagi yang akan kita jangkau, namanya kekekalan. Kekekalan. Kalau saya berikan contoh seperti ini ibu-ibu, kalau lilin, gelap lah ini, gelap. Lalu kita pakai lilin besar yang biasanya untuk Natal. Pakai lagu lilin kan, biasanya nyanyikan di situ, malam kudus, itu yang besar-besar kan. Kalau kita punya kan kecil-kecil kan. Nah, kalau hanya 2 itu dibandingkan di tempat yang gelap, bisa nggak dibedakan? Bisa, iya kan? Kayaknya lebih terang lah yang besar itu ya. Itulah kalau di bawah kolong langit ini. Kalau di bawah kolong langit ini, iya masih bisa kok itu dibedakan. Tapi kalau dibandingkan dengan kekekalan, saya bawa nih, kita bawa ke luar sana, matahari sana, lalu dibandingkan, ada nggak lagi bedanya? Nggak ada. Bahkan yang tadi pun saya katakan, cara menikmati itu, seni menikmati itu aja. Jadi ibu-ibu lihat terus yang sana, ya kan? Kalau orang sana naik mobil misalnya, ada aja saya lihat yang ke Parapat itu naik pickup, senang-senang kali mereka. Dibuatnya tenda kan kak? Pernah kalian lihat gitu? Ada nggak terlihat nggak senang wajahnya? Enggak, senang-senang aja. Pasangnya juga gitar kan? Mantap. Masih jauh, weh. Yang di mobil itu biasa-biasa aja saya lihat. Apalagi dicampur dengan kekekalan.
Tak ada artinya itu semuanya. Yang sana, enggak ada. Kekekalan itu penuh dengan kemuliaan. Inilah lihat, kata Paulus kepada Timotius untuk diteruskannya, untuk dikhotbahkan. Puaskan dirimu, terima itu, nikmati itu, dan Tuhan akan membuat hidupmu sungguh-sungguh nikmat. Ada kekekalan. Jadi yang itu semua, jadi terlalu kecil itu, ditinjau dari segi waktu, oh sebentar saja itu. Ada orang yang bisa menikmati hidupnya sampai 100 tahun, enggak, hidup 100 tahun iya, tapi udah umur berapa sakit-sakitan aja terus. Disuntik lah semua, disuntik, udah sampai bengkak-bengkak semua. Banyak uangnya sih, iya kan? Tapi begitulah. Bisakah itu? Memang sia-sialah kata pengkhotbah itu. Lalu ada kekekalan. Ini tadi sudah masuk ke gambar berikutnya, tapi ibu cepatkan aja. Terus. Ada. Terus lagi. Ya, oke. Ini yang tadi. Lalu di dalam menikmatinya ibu-ibu, kan persoalannya waktu itu mereka akhirnya meninggalkan Paulus. Ada orang yang karena harta ditinggalkannya, pelayanan juga ditinggalkannya. Tak ada pikirannya untuk pelayanan. Hanya untuk harta terus. Di dalam menikmati itu pun seperti yang saya katakan tadi, supaya kita itu pun nikmat. Ibu-ibu kira ibu punya semua itu? Oh, enggak. Apa doa ibu kepada Bapa di surga? Doa Bapa kami itu apa? Berilah kami. Oh iya. Memang kata cukup itu relatif, ya kan? Tapi pastilah Tuhan beri hati kepada kita. Kalau belum, ibu-ibu perlu koreksi. Perlu diberi hati kepada kita. Apakah aku ini, punyaku ini ku habiskan semua untukku? Emang gue pikirin ya masih begitu? Itu pelayanan orang miskin. Efesus 4 ya, Efesus 4 ayat, coba kita lihat. Hanya satu-satu ayat aja dah, ya. Efesus 4 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 28. 3 ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bagaimana kalau bukan orang Kristen? Enak aja orang itu. Aku yang disuruh bekerja keras untuk kubagikan kepada yang kekurangan. Ya kamulah, kamu mau langgar firman Tuhan atau apa? Nikmati, berbagi dengan yang lain. Terlalu wah kali pun. Bukan itu panggilan hidup orang Kristen. Nikmati saja. Walaupun ini kata mencukupkan diri ini relatif. Tidak sama semua kita. Tidak sama. Ada orang yang memerlukan mobil yang agak mantap, ada. Memang itu kebutuhannya. Ya. Tadi si anak kita itu mungkin yang 1 juta memang udah susah itu. Karena aku pun punya anak, kan tahulah, ya. Yang 18 itu lo beli. Kan enggak kedagingan, kan memang kebutuhan. Kalau mahasiswa pun kayaknya 18 itu pun udah kurang menurut aku. Tapi kalau masih bisa diperpala-palai, ya enggak apa-apa lah. Jadi jangan salah. Kebutuhan kita sekarang ini ya beli. Jangan juga terlalu celit, untuk dirinya pun celit kali. Perlukah gizi? Perlu. Oh, makan pun di porsi, aduh, seakan-akan enggak ada lagi. Enggak lah. Itu pun salah lagi kan?
keperluan, bukan keinginan, bukan hanya hawa nafsu. Itu yang diingatkan Tuhan. Rasa syukur. Dengan demikian, sungguh kita menikmati hidup ini. Adakah intervensi Tuhan di situ? Ada. Maka Tuhan katakan orang-orang yang taat itu dijagainya, diberinya pas waktunya, nggak usah takut. Jadi orang miskin, adakah punya hak di dalam harta-harta kita itu? Ada. Jadi bukan punya kita aja itu semua itu. Bukan punya kita aja. Lalu pelayanan. Ini menarik sekali di dalam 1 Korintus. Mari kita lihat coba. 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya bacakan ya, ayat 1 sampai 4. Ini mereka ini adalah orang yang miskin sekali di Makedonia ini. Saya bacakan aja dengan cepat. 2 Korintus 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan apa yang dilakukan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Paulus berbicara tentang orang di Korintus yang saat itu memang kaya-kaya. Kaya secara inilah materi. Nanti akan kita lihat sebentar lagi. Lalu aku ku tahu jemaat di Makedonia. Orang Makedonia itu baru saja mungkin bencana alam itu. Jadi mereka sangat menderita. Jadi kayaknya Paulus, gak usahlah ku sharingkan, gak usahlah ku beritahu beban pelayanan ini di Makedonia. Orang Makedonia tahu, marah. Apa sih maksudmu Paulus? Nah itu dengan kerelaan mereka memberikan selagi mereka, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, Bang. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Apa kata mendesak itu? Nampaknya Paulus karena baru miskin lagi, baru ada masalah. Udahlah, ke yang lain aja dulu. Apa ini Paulus? Waktu dia terima, heran juga Paulus. Dia nggak semampu mereka diberikan, bahkan melebihi apa yang mereka mampu. Itu untuk pelayanan. Lalu dia katakan ini ayat berikutnya ini, ayat 10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi orang-orang yang punya ini di 1 Korintus udah mulai berjanji-janji mulai tahun yang lalu. Adalah syaitan. Hal jemaat di Makedonia ilean katanya. Maka sekarang selesaikan juga lah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan, kan disebut mereka itu, kamu yang kaya, memang kaya materi itu. Jadi pelayanan memerlukan itu. Makanya agak berat orang hamba Tuhan mengkhotbahkan ini kan. Nanti dibilangnya, supaya adanya rupanya untuk pelayanan, supaya ada pula memang untuk hamba Tuhan. Ada. Beri kepada orang yang mengajarmu firman Tuhan, katanya kok. Jangan berangus mulut hamba-hamba Tuhan untuk tidak makan. Ya. Amin. Jadi kalau ibu-ibu memberi kepada hamba Tuhan, berilah karena ibu hormat kepada Tuhan, itu saja.
tanya teman-teman di sini. Saya selalu katakan, kita tidak boleh berwajah seperti kasihan ya. Orang lain memberi kepada kita karena dia menghormati Tuhan dulu, baru menghormati hamba-hamba Tuhan. Tanya mereka. Nggak ada lagi uangku ibu. Jangan ada orang seperti itu di PDPA. Kayak pengemis hamba Tuhan. Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun saya tahulah bagaimana kehidupannya. Tapi kami selalu bersaksi karena Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Tak akan melarat hamba-hamba Tuhan kalau ibu-ibu tidak kasih. Tapi ingatlah, bukan karena dianya, Tuhannya lihat. Mereka-mereka itu. Jadi kalau saya khotbahkan ini saya hidupi. Dan saya tidak akan malu mengatakan itu. Supaya kami kasihnya rupanya sama Pak Nabi Bening. Senang saya kalau ibu-ibu kasih sama Tuhan. Tapi kalau begitu motivasinya saya pun tidak senang. Tapi karena hormat kepada Tuhan, ibu mengharapkan bahwa engkau menikmatinya, sehingga kata-kata tadi tidak mengena kepadamu bahwa engkau sedang memperham atau mempertuhan uangmu. Dengan rela memberi itu. Begitu cara menikmatinya. Maka rasa puas akan ada. Kalau hanya terus kekurangan, dari manalah ku kasih ya. Lihatlah jemaat di Makedonia itu. Mereka kasih dari kekurangannya kok. Apakah jemaat di Makedonia akhirnya hancur? Tidak. Nyatanya mereka semakin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita pelong. Ada banyak uang, nikmatilah. Tapi ketahui jangan pernah bergantung kepada itu. Jangan pernah berharap kepada itu. Jangan ibu menjadi nyaman karena itu. Tetap harus nyaman karena Tuhan. Amin ya. Sudahlah, aku nikmati ini untuk anak-anakku. Aku bisa berkreasi. Pikirkan, udah berlebihan gak ini gaya hidupku ini? Karena apa? Ada orang lain yang membutuhkan. Orang miskin lah, pelayanan lah, hamba-hamba Tuhan lah. Bisakah kita perluas ini? Tapi secara umum inilah. Bisa dibagikan ke situ. Jangan hedonis, ya kan? Yang terakhir, tentang merasa puas. Karena mereka mengejar uang, akhirnya mereka sangat menderita sekali. Apa yang terjadi? Nampaknya mereka dibawa oleh gaya hidup, ingin tampil ya kan. Apalagi sekarang ini Pak, ada sosial media ini ya kan. Perlu juga dilihat orang awak ini makan di restoran ya kan. Ada lagi satu alumni kan. Satu alumni, ya kemana nanti kalau reunian? Kelihatan kali awak kere ya kan. Apa adanya aja ibu-ibu. Jangan menjadi lebih besar pasak dari tiang. Ada gaya-gaya seperti itu, hancur hidupnya, hancur keluarganya. Makanya hukum fisika pun udah bilang itu kan. Semakin besar tekanan atau gaya, semakin kuat stres. Atau iyalah stres bahasa Inggris, stres. Semakin besar gaya, semakin banyak stresnya, tekanan. Jadi supaya ibu-ibu jangan banyak stres, jangan banyak kali gaya. Iyalah, kita anak-anak Tuhan, jangan lagi sama dengan orang sana. Ingin tampil, menampilkan ini. Kalaupun ada, enggak boleh kita pamer. Apalagi enggak ada, mau pamer. Dipaksa-paksakan, dikredit lah semua. Akhirnya datanglah kredit online, dibombardir lah ya kan. Ibu bayar utang ibu, semua orang tahu. Kan itu korban-korban online ini kan. Pinjol. Enggak pinjol, yang lain. Nggak usah, kita anak Tuhan kok. Jangan pernah kita dinilai, kita tinggi karena sesuatu itu. Harusnya pertama-tama anak-anak Tuhan tinggi karena apa? Akhlaknya. Orang senang, dia datang,
Aduh udah datang ide siapa, enak kali lah itu. Baiklah semua ini, enaklah kita semua. Lalu ibu-ibu berkebang-kibang berapa segala macam, entah apalah namanya. Datang, ibu-ibu kira-kira jangan-jangan ibu nggak dipuji. Iki ngahira siapa naik hutan amiok kuberon, jangan-jangan begitu. Iya ibu-ibu ya. Adalah pokoknya kita bukan itu lagi. Ya, kalau ibu-ibu punya nikmati, nggak usah berlebih-lebihan. Makanya tadi saya katakan, walaupun relatif, hati kita pasti diterangi Tuhan. Ini udah berlebihan lah ini. Nggak usah lah ini. Orang lain banyak yang membutuhkan. Ada orang yang nggak makan di sekitar kita, lalu kita berpoya-poya makan makanan pun. Nggak enak mah ayam ini sedikit-sedikit separuh. Coba kira-kira hati nurani kita masih cocok enggak? Nah itu yang membuat akhirnya kita akan merasa puas. Dan yakinlah, orang yang menerapkan seperti itu, Tuhan buat nyaman. Dia ada di tengah-tengah. Amin. Mari kita berdoa.